mereka hadir di dunia ini tuh karena emang keinginan aku. Aku sedih kalau ditanya kayak gini. Jadi agak mellow ya tiba-tiba. Hai, saya Jane Girsang, ibu dua anak, sekaligus seorang TV presenter, MC, dan juga momfluencer. Dan saya adalah Mother and Beyond Mom of the Month Oktober 2025. Kesibukan saat ini masih seperti biasa mengurus dua anak perempuan aku, Keira dan Karen. Setiap hari padat lesnya, sekolahnya. Terus kemudian masih kesana sini juga ada beberapa event, baik itu off air maupun on air. Sama bikin konten-konten pastinya sama anak-anak. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa bisa keciduk atau kecemplung ke beauty pageant, itu sebenarnya nggak sengaja, nggak niat sebenarnya, tapi kayak tiba-tiba sekeliling aku tuh kayak kan kita mulai dari Abang None terlebih dahulu nih, kemudian kayak Jen ikutan ini dong, ikutan ini kayaknya bisa, dan kebetulan banget saat itu aku kan bekerjanya sebagai jurnalis di stasiun TV. Ini nih si A nih ya kan. Nah ternyata dia lagi mengadakan beauty pageantnya di stasiun TV ku. Jadi semuanya kayak Jen daftar dong, daftar, kayak oke lah, mengingat batas usia saat itu 25 dan saya 25 tahun. Jadi kayak ini kesempatan terakhir, kita coba aja dan kita ikutin. Terus ternyata kayak it's so much fun. Terus kayak malah bikin kayak insight baru dan sebuah pengalaman baru yang kayak nggak terlupakan. Dan jadi kayak kayaknya karena dua anak aku perempuan nanti kayak akan aku racuni untuk ikutan beauty pageant juga deh. Tapi overall itu bener-bener pengalaman yang membuka banyak cakrawala dan banyak kesempatan pada akhirnya, dan aku bersyukur banget sih ikutan beauty pageant itu. Profesi yang paling menyenangkan, kayaknya kalau misalnya diurutan itu secara insting atau naluriah pasti akan jawabnya seorang ibu ya. Karena memang kebetulan aku dari kecil tuh suka banget sama anak-anak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku kayak kumpul acara keluarga atau di gereja gitu sekolah minggu, anak-anak tuh pada main sama aku terus gitu. Jadi kayak emang suka sama anak-anak kecil. Jadi emang dari dulu kayak bermimpi pengen jadi seorang ibu. Tapi nggak cuman ibu rumah tangga aja, cuman ibu juga yang bisa berdaya, terus kayak tetap bisa kayak nggak sampai career woman banget, tapi kayak ada prestasinya lah gitu. Nah kemudian jadi kalau misalnya diurutin, jadi ibu dulu, lalu jadi TV host karena kebetulan aku suka banget ternyata kerja di TV, baru sekarang jadi momfluencer juga buat tambahan yang nggak kalah seru. Hal yang paling menantang buat jadi seorang ibu tuh banyak banget. Kalau misalnya diceritain fase-fase dari kita menjadi seorang ibu, dari mulai hamil, kemudian melahirkan, menyusui, MPASI, GTM, ya kan. Aduh, banyak banget fase yang menantangnya. Kalau misalnya dibilang tuh kayak belum lagi kayak mulai ada tidur sendiri atau belum lagi fase potty training. Tapi kayaknya semuanya tuh harus dilalui dan kayak seru aja gitu, jadi kayak ada challenge hari ini apa lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan aku bilang ada yang paling menantang adalah mengenal si anak itu sendiri, mengenal karakternya, mengenal kepribadiannya. Karena setiap anak tuh unik, kayak keluarnya sama, dari perut yang sama, tapi kok parentingnya juga sama, tapi bisa dua hal yang berbeda gitu. Kayak yang satu bisa kayak bahasa love language-nya seperti ini, yang satu love language-nya bisa yang berbeda. Jadi benar-benar mengenal seorang anak, terus gimana juga kita bisa menjadi seorang ibu yang kayak hadir dalam hidup mereka, bener-bener mendampingi mereka tuh nggak 100%, aku yakin semua ibu bisa. Tapi aku yakin juga kalau misalnya kita punya komitmen, kayak misalnya nyusuin, aku mau komitmen 2 tahun. Puji Tuhan kayak waktu itu tantangan 2 tahun, anak aku yang pertama nyusuin 2 tahun 1 hari, yang kedua juga 2 tahun 1 hari. Jadi aku pikir kalau misalnya kita komit dan kita pengen kasih yang terbaik buat anak-anak kita, kayaknya tantangan apapun semua ibu pasti bisa lah ya. Kalau ditanya makna Keira dan Karen bagi aku tuh segalanya. Karena mereka hadir di dunia ini tuh karena emang keinginan aku. Aku sedih kalau ditanya kayak gini. Jadi agak mellow ya tiba-tiba. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kayak kakak dan adik tuh kayak emang sangat aku rencanain banget, karena aku tuh kayak pengen banget punya mini-me. Dan ternyata Tuhan kasih aku kayak 2 bestie gitu, tahu aja kan kayak dikasih 2 anak perempuan.
perempuan yang gemes banget, yang kayak very easy baby, terus kayak pengertian banget. Dan aku tuh bener-bener ngerencanain sampai tanggal lahirnya, ulang tahun kita tuh samaan. Jadi bener-bener kayak segitunya aku pengen mereka hadir di dunia ini. Aku kan lahir 17 Agustus, jadi kakak tuh lahir tanggal 7 Agustus, kakak Kera, dan adik Kera tuh 17 Agustus, jadi kita ulang tahun bareng. Jadi sedemikian kayak aku sampai ngitungin hari-hari mereka lahir, kayak kalau mereka akan hadirnya di bulan ini barengan sama aku ulang tahun. Jadi kita selalu rayain bareng, dan itu jadi kayak sebuah core memory di mereka juga sama di keluarga kita, kayak kita bertiga tuh kayak jadi Leo girls. Jadi kalau bisa ditanya arti hadir mereka tuh kayak my whole world. Kalau misalnya waktu itu ditanya kenapa bisa single umbilical artery, sebenarnya itu juga menjadi sebuah kisah yang mengawali aku menjadi momfluencer. Jadi pada waktu itu tuh kayak aku tuh nyari-nyari, jadi di bulan 28 minggu, di minggu ke-28 kehamilan, cek ke dokter dong seperti biasa. Terus aku iseng lagi ngeliatin USG gitu kan, kayak, ih dok itu lubang apa gitu kan. Oh ini tuh tali pusar bu. Terus pas dicek, tiba-tiba dokternya diem. Terus kayak, kenapa dok? Gitu. Terus kayak, tali pusar itu kan harusnya lubangnya 3 ya bu ya, tapi kok ibu cuma ada 2 ya? Tunggu bentar. Iya benar cuma ada 2. Nah, habis itu, tunggu bu, kayaknya ibu harus feto maternal nih. Terus ya udah, berarti cek ke dokter sebelahnya dong, kan bikin panik. Kenapa tiba-tiba feto maternal gitu? Nah pas dicek feto maternal, dimarahin aku sama dokternya ya kan. Terus dokternya bilang, ibu kok baru tahu sih 28 minggu kesini? Terus udah gitu, ini ternyata ada gini kok. Dokter saya nggak tahu apa, kan di USG dokter satu lagi. Terus akhirnya dia kayak, ya udah kita cek aja semuanya. Terus dicek lengkap kayak aliran darah di jantung segala macam, otak, tulang belakang, semuanya lah yang lengkap kan. Terus kayak oke, semuanya normal. Terus kayak alirannya juga normal, katup-katupnya juga normal. Karena kalau single umbilical artery itu 25%-nya itu cacat jantung bawaan. Kan 25%, lumayan gede kan chancesnya. Jadi kan pas baca tuh kayak panik, terus udah gitu kan kayak gimana nih kayak bisa lahiran dengan normal apa enggak nih pada akhirnya gitu kan, karena itu anak pertama. Terus kemudian kayak banyak akhirnya aku baca-baca dan segala macam, nggak nemu-nemu. Karena aku baca di Google, terus kayak nyari-nyari di website lain gitu, bahkan di artikel platform dari komunitas orang tua dan segala macam, nggak ada yang nulis tentang hal tersebut. Akhirnya aku kayak nggak bisa nih. Akhirnya aku tulis lah. Jadi aku tulisnya tuh ketika selesai lahiran ya. Puji Tuhan hasilnya Kera lahir dengan baik, meskipun harus sesar karena selain single umbilical itu intinya jadi kan aliran lubangnya tuh ada 3, arteri sama vena, lubang pembuangan sama lubang makanan. Jadi kalau misalnya lebih sedikit gitu oksigen yang dialirkan itu coba masuk dulu deh kayak. Jadi kalau misalnya lubangnya kan ada 3, kalau misalnya cuma ada 2, berarti yang satu tuh cuma satu makanan, satu pembuangan. Harusnya tuh si makanannya tuh ada 2. Nah, otomatis aliran oksigennya itu jadi lebih sedikit. Ketika dalam proses melahirkan normal, itu akan lebih susah buat anaknya karena oksigennya takutnya biru. Plus saat itu Kera kelilit 2 kali tuh tali pusarnya. Jadi udah kelilit 2 kali, terus kayak gimana caranya mau turun ditambah dengan pasokan oksigen yang lebih sedikit pastinya. Nah, akhirnya dokter bilang kayak lebih baik kita ambil sesar aja. Terus ya udah akhirnya sesar. Kera lahir di berat 3250. Kayaknya kalau dia nggak single umbilical artery mungkin bisa lebih dari itu karena adiknya 3680 ya, gede banget. Akhirnya thank God juga semuanya aman. Tapi nggak ada tuh semua artikel yang tentang itu. Akhirnya itulah awal mula kenapa aku berkonten dan jadi momfluencer, karena aku ngetik. Akhirnya aku bikin blog sama aku bikin sharing di Instagram juga tentang pengalaman kehamilan aku itu. Dan banyak banget yang akhirnya nge-DM aku kayak, Mam, aku juga single umbilical artery, aku mesti kayak gimana? Ini anak aku sehat nggak ya? Aku bisa normal nggak ya? Gitu. Dan akhirnya banyak dari mereka yang aku refer ke dokterku dong. Dan aku bilang kayak, ya aku sama dokter yang ini ngerasa aman, nyaman gitu kan. Terus kayak, dan rata-rata banyak yang bilang, Mam, aku udah lahiran, semuanya sehat, bla bla bla, seneng banget dengernya gitu. Jadi kayak, oh ternyata apa tulisan aku tuh bisa kayak memberkati orang tuh kayak seneng juga gitu kan, kayak ada gunanya. Karena selama ini aku ngerasa kayak ketika saat aku panik tuh aku nggak tahu mau nanya ke siapa, dan ketika tulisan aku bisa juga kasih informasi ke mereka terus menenangkan mereka pada akhirnya kok it's fine at the end. Jadi itu sih bikin aku semangat buat sharing-sharing pada waktu itu di awalnya.
Kalau ngomongin bonding antara ibu dan anak, itu to be honest sangat jauh lebih mudah dibandingkan bonding orang lainnya. Karena kita mengandung selama 9 bulan sama si kecil gitu, sama anak kita. Itu aja tuh udah kayak bonding yang nggak akan bisa digantikan oleh siapapun. Karena bener-bener dalam 9 bulan kandungan kita bawa, kita ajak ngomong, mereka ngedengerin suara kita, ngedengerin organ-organ tubuh di dalam kita. Terus jadi itu udah kayak nggak terpisahkan. Tapi kalau misalnya yang aku usahain sampai sekarang itu adanya date one on one sama anak-anak aku. Jadi nggak harus setiap minggu sih sebenarnya. Kebetulan memang coba dicari aja waktunya. Misalnya si kakak misalnya sukanya apa, kakak tuh sukanya ke salon ya kan. Jadi cewek banget emang. Jadi aku ajaknya ke salon one on one, ngobrol. Kalau adik misalnya aku ajak makan, terus pernah juga aku ajaknya main playground gitu, berdua aja, kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener kayak bonding time nambah berdua lagi. Jadi dia tuh bisa cerita apa aja sama kita. Dan setiap hari aku juga encourage mereka buat kayak kakak sama ade boleh cerita apa aja sama mami. Kayak jujur aja, mau itu bener-bener hal yang ngeselin, atau misalnya kakak ade dimarahin, atau ada yang nakal di sekolah, nggak apa-apa, mami nggak akan marah. Itu dulu yang paling penting. Karena kadang-kadang mereka ngerasa kalau aku cerita ini mami marah nggak ya, aku nggak mau cerita gitu. Tapi ini aku pengen berharap mereka cerita apapun itu kayak mami nggak akan marah. Justru mami adalah orang pertama yang akan ngebela kalian dalam keadaan situasi apapun. Dan mami is always gonna be there for you whatever the circumstances is. Terus kayak pada akhirnya kayak, mami tadi aku kayak gini-gini, ya udah fine. Makasih kakak sama adik udah cerita gitu kan misalnya, thank you for your honesty. Terus gimana solusinya? Baiknya gimana? Perasaan kakak kayak gimana? Nah itu sih, jadi itu yang pengen banget aku ajarin dari kecil, bondingnya sehingga kuat. Karena nanti ketika mereka udah gede dan udah sibuk masing-masing dengan teman-teman mereka, kan itu kayak cerita nggak ya ke mamaku gitu. Nah aku pengennya kalau dari sekarang mereka udah cerita segalanya, ntar harapannya kalau udah ke depan selalu cerita, dan ketika nanti mereka pun udah menikah, udah berumah tangga, tetap cerita ke mamanya. Kalau misalnya ngomongin lagi burnout, itu kayaknya nggak mungkin ya, nggak ada masa-masa pengen burnout, masa-masa kayak aduh capek banget, belum lagi tiba-tiba kayak nggak mau makan, terus bikin kayak makin emosi. Belum lagi kalau lagi menstruasi ya, datang bulan, bikin makin emosi lagi bawaannya. Tapi itu tadi, buat aku yang paling pertama adalah mengenal diri sendiri. Jadi kalau kita udah kenal diri kita sendiri, tahu apa yang ticks us off, apa yang bikin kita bete, apa yang bikin kita happy, terus kayak apa yang kita sukain sama apa yang kita nggak sukain, ya udah jadi kayak, kalau aku udah kayak gini rasanya udah kayak susah tidur, atau misalnya kayak kok bawaannya kayak lapar terus, kayak gitu-gitu udah berarti udah kayak ada tanda-tanda tuh. Jadi aku mulai kayak take time aja for myself. Udah kayak gitu aku mulai biasanya kalau nggak journaling, kayak aku suka nulis atau aku nonton. Kalau nontonnya itu kayak biasa orang nontonnya komedi ya kan. Aku nontonnya film horor. Jadi aku suka banget nonton film horor kalau udah kayak gitu, terus kayak adrenalin rush kali ya itu namanya. Jadi abis itu kayak refresh lagi, udah selesai nonton gitu, udah kayak seru lagi. Terus sambil ngemil deh, jangan lupa ya, nggak mungkin kalau nonton nggak ngemil. Nah udah, kalau udah kayak gitu kasih aku waktu beberapa jam aja. Terus kalau misalnya tiba-tiba kayak udah burn out banget, aku tidur. Nah itu udah pasti, kasih aku tidur berapa waktu, udah habis itu aku segar lagi, biasanya kayak gitu. Kalau ngomongin tentang banyaknya pelajaran hidup, kayaknya semua orang juga banyak makan asam garam dunia, dan semua orang juga punya banyak pengalaman yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya dari aku, apa yang pengen aku sampaikan ke anak-anak adalah be true to yourself pada akhirnya. Selalu jadi diri sendiri. Kadang-kadang kita kalau ngelihat orang lain kayak, ih keren ya, rumput tetangga kan selalu lebih hijau, ya kan? Jadi gimana caranya untuk tetap bisa bersyukur dengan posisi kita sendiri. Kayak semua orang ada rezekinya masing-masing, apalagi kalau di profesiku ya kan. Di profesiku kan nggak cuma satu aja, ada banyak banget di sana, di luar sana kan. Jadi kayak ya udah, semua orang tuh ada rezekinya masing-masing. Tetap jadi diri sendiri, diri kita yang unik seperti apa. Kalau misalnya emang itu rezeki kita, kita juga akan dapat. Dan kemudian jangan pernah takut untuk membela yang benar, dalam artian kayak apapun itu yang kamu percaya itu benar, ya udah berani aja. Kayak kadang-kadang orang kayak,
aku ngerasa takut pengen ngomong ini tapi kayaknya kena peer pressure atau apa segala macam. Nggak usah, kayak berani untuk ngutarain apa yang kamu anggap benar. Berani untuk ngutarain opini kamu, perasaan kamu itu valid dan kayak nggak masalah apa pandangan orang. Selama kamu ngerasa you're happy with it, do it gitu sih pada akhirnya. Dan aku juga bilang sama mereka yang pasti terakhir selalu bersyukur apapun situasinya, itu harus. Ini sebenarnya pertanyaannya 1 hari bebas duty ya. 1 hari itu kurang tuh sih. Pengen tuh kayak holiday gitu. Holiday kayak nggak mungkin 1 hari kan. Nggak mungkin aku jawab liburan ya kan. Jadi aku akan jawab dengan sangat amat mudah, yaitu adalah spa day. Jadi aku akan spa day, pijet segala macem dari atas sampai bawah ya kan. Karena tegang loh bawaannya loh. Apalagi kalau misalnya kebetulan aku tuh nyetir kemana-mana sendiri gitu kan. Jadi kayak pegel segala macam. Belum lagi kayak anak-anak aku tuh masih dalam tahapan suka mami gendong. Kalau udah kayak gitu kayak ayo sini kita gendong, makanya aku nge-gym ya kan biar bisa gendong mereka. Tapi literally beneran kalau bisa 1 hari pengen bener-bener nikmatin spa day, istirahat, santai, relax, that's it. Terus pasti abis itu kayak super refresh. Apapun yang terjadi tetap aja jagain anak 24 jam. Tapi bisa sih kalau udah kayak gitu. Ya pasti dan tetap aja nih ketika aku spa day ini pasti kadang-kadang kayaknya suatu hari ajak kakak sama adik kesini buat spa bareng-bareng, enak deh itu. Pasti pikirannya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita dulu yang nikmatin, nanti baru besok-besok kita ajakin mereka. Terima kasih udah nonton, semoga mama dan si kecil selalu sehat ya, bye!